fitnah ya, fitnah posisi kisah ditegur oleh Allah SWT agar pihak kepada Allah SWT dibanding mereka yang menginginkan materialisme sebagai orientasi hidupnya. Ketika Allah menegaskan wasbir nafsaka ma'al ladzina ila akhirih kemarinnya. Lah ayat ini sesungguhnya kalau Anda lihat munasabahnya menunjukkan contoh konkret dari orang kaya yang cinta sama dunia. Jadi ini contoh dari materialisme. Ayat ini sangat psikologis dan sosiologis. Kalau Anda punya background psikologi dan sosiologi mesti menarik ayat ini. Karena nanti Anda bisa melihat pengaruh materialisme dan sampai kemana materialisme itu jadinya. Nanti Anda akan melihat kesesuaian antara tema yang diusung oleh pemikir-pemikir sosial dari sini ya, sampai ke ateisme yang menarik. Karena ujung dari materialisme adanya iman wadrib. Wali Sya'rawi menarik mengartikan kata dhoroba itu pada asalnya sebagaimana dulu yang waktu kita bahas yang Allah menutup telinganya Ashabul Kahfi, gimana ayatnya? Ya apa? Fadharabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Okay? Kita juga sudah bahas makna kata dhorob dulu. Ada dhorob tapi makna generik. Dhorob misha syai'an kata dhorob maknanya memang antal misu syai'an bi syai'in aqwa min. Ya. Kalau ada dua benda bertemu tapi yang satu lebih kuat dari yang lainnya dan akan terasa. Sebagaimana di dalam syair dinyatakan kalau nanti tidak kuat kita sedang tidak dhoroba di sini disebutnya ya wa ya dhariban bi asahul hajar dharabtal asa am dharabtal hajar, ada dia. Kalau kita memukul batu, mana yang lebih keras? Kita memukul batu apa batu memukul kita, kata dia. Karena kata dhoroba asumsinya mestinya yang memukul lebih kuat dari yang dipukul. Nah ini yang menarik. Kalau kita kata orang Arab, kalau kita memukul batu, sebenarnya kita memukul batu apa batu yang memukul kita? Karena siapa yang lebih kuat? Dan kemudian yang pertama lebih kuat si keluar, atau kalau mungkin Allah untuk wallahu a'lam, sehingga ada apa yang membuat dia ketika Allah menggunakan ya, Allah menggambarkan yang atau sal ya, abstrak yang kita langkah paling mudah dan nanti akan efek datangkan yang masalah Allah ini. Jadi ada ajaran menjelaskannya. Misalnya masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut ya, misalnya dalam Al-Qur'an Al-Karim. Oke. Lahum ayyi sesuatu yang diawali dengan fungsi negatif. Wadriblah pahaman kita itu. Nah, hubungkan dengan yang ini konkret. Ada dua orang di dinar. Kira-kira baru apa? Pertanda dia lakukan dia sotekan. Ya, kalau kebun kita tidak bisa sign di luar palm tree disebut buah konda rupa karena Allah meskipun kurmanya pun Allah pertanda itu ya, paling luar pohon kurma, setelah itu masuk ke dalam anggur, setelah itu di dalam ada yang namanya. Nah, tidak tahu kalau Anda punya background biologi atau pertanian, mungkin satu clue untuk jenis pertanian yang keren. Yang Pak Zain Saidi di daerah utara sana. Ya, siapa kemarin yang cerita ini saya lupa. Ada yang cerita. Jadi mereka membeli gunung dan mau membuat kebun Pak Sutiman, Profesor Sutiman cerita. Jadi karena salah satu konsultannya Pak Sutiman, saya masih ingat sekarang.
Katanya Pak Sutiman, jadi ada kelompok teman-teman penggiat dinar sama dirham, kelompoknya Pak Zain Saidi. Mereka beli tidak tahu berapa hektar tanah di Blitar sana. Dia bikin pertanian ala Quran. Jadi ditanami nanti tin, ditanami macam. Saya tidak tahu apakah juga niru konsepnya gardener yang ada Al-Quran itu. Ada dari selidiki apa pengertian beda. Sekarang pakainya adalah karena yang harus di bahasa apalah untuk proteksi dari luar namanya nakhl, tahu kurmanya itu Allah alam proteksi itu model pertama. Subhanallah, Allah kalau kan kilta put pairing dua benda kilta ya tafsir kebun ini hasilnya sama, semua sistemnya sama, sehingga meskipun seperti satu suami istri semuanya oke tapi dia seperangkat gampang itu jenis ya membuka pairing nanti ada dua minimal maknanya. Saya mau maknanya ukulah itu maksud tidak langsung ikan makannya sekali waktu. Misalnya semua orang yang pernah berkebun apel dipetik satu hari, tidak langsung sampai petik kabeh ya. Petik kabeh ya cili-cili enggak toh, kapan berapa besok lagi kayak apa sing abang itu senengane arek cilik strawberry ya sama toh. Kalau mikirnya semongkong enggak strawberry ngono. Itu coba menarik ya. Jadi kalau Anda lihat semua buah-buahan itu sekarang ngasihkan, besok lagi, terus menanam. Jeruk, saya katakanlah jeruk. Satu buah. Apakah 100 hanya enggak loh. Ya, semuanya namanya bukan buku. Semua hasilkan consume. Ya. Dapat dikonsumsi. Karena itu menggunakan kata adat sebulaha. Walam tadhlim minhu syai'an. Nanti kita perhatikan maknanya ya. Menarik Allah menyatakan itu. Walam tadhlim, dan kamu kata dengan Salafi Sya'rawi itu menarik cara dia memahami itu. Kata beliau ya, kalau kita ini bumi itu perlakuannya seperti apa? Nanti Allah menggambarkan sifat bumi itu seperti bukan seperti tidak boleh apa namanya. Nanti Allah menggambarkan kebaikan Allah itu seperti bumi. Oke, ginilah gampangannya. Kalau Anda berbuat yang terbaik kepada bumi, usaha, contoh kalau kita berbuat pada Allah, Allah juga menggunakan tanah. Sab'a sumbul, berbuat baik cangkulnya, benihnya, Allah nungguin 9 seakan-akan tanah saja yang kamu batu benih melahirkan bertempatkan. Dan ini lah buat baik tanah tidak kepada tanah kita, kalaupun orang tahu bertani akan memberikan. Jadi tanah itu contoh yang paling netral katanya, paling netral, menarik. Asal ke Allah taat kita lanjutkan. Wa dzlim minhu syai'an, tidak ada kurang buahnya sedikit pun ya. Bahkan walam tadzlim minhum, ada buah yang mungkin ukurannya sempurna, yang sedangkan produksi yang paling maksimal, produksi dari konsumsi. Dan Allah celahkan seluruh kekayaan yang sangat hikmah. Ya, semuanya harus sombong. Sangat kamu, Anda tidak bisa diam ya. Alamiah, weneng orang lain. Alhamdulillah, aku tolong SMS po anu itu pada sesuatu itu
apa ono bahasane sebenarnya itu koyo virus ngono apa bahasane contagious. Contagious mesti nanti apa kayak penyakit itu loh jenenge itu nanti kayak virus itu menyebar raw apa sih menarik yang menarik ya. Saya lupa ya. Jadi kemarinnya kita bicara tentang nyari konsumen ya, itu terseri. Kalau ngomong tiba-tiba muncul kata-kata tanpa dia bisa tahan. Nah, menarik di kelas tadi menarik. Ada anak, nggak tahu gimana. Jadi jangan sama teman. Mari lah dipikirkan ya. Oke. Cinta itu contagious, menular cinta itu nggak bisa. Termasuk pada apapun. Sampean nggak bisa. Sampean kalau kumpul sama seseorang, deteksi apa yang menjadi pembicaraan, itulah yang ada di hatinya. Nggak bisa. Oke? Ada orang yang cinta sama dunia, ada orang yang cinta sama Allah, ada orang cinta sama apapun saja. Tapi yang jelas, omongannya menunjukkan dia senangnya apa. Kalau Anda sama orang bule, mesti pembukanya adalah sport. Hi mate, hi. MU gimana tadi ya? Pembukanya dan segala macamnya. Tidak bisa, mesti dari apa yang paling Anda cintai. Orang ini nanti lihat tunjukin. Dia cari jalan. Ini berkata kepada Sohman di sini. Ya, teman dalam bahasa kata untuk menunjukkan kenapa yang dipilih Sohib. Karena dia jannahnya apa namanya ini pendekatan yang tiap hari ketemu. Balik, ya balik. Oh, baik. Oh, tiap hari. Hatinya ya menarik kan ya berdua itu yang menarik. Al-Quran menggunakan waqala diswa apa namanya kata para ulama fanya ini ya wakana lahu samar ini menunjukkan haliyahnya. Jadi di keadaan yang kondisinya sekarang dia lagi panen banyak buah-buahan dan segala macam dan dia nggak tahan apa yang ada dalam hatinya nggak bisa. Maka kemudian kata para ulama untuk nunjukin, kata para tafsir untuk nunjukin dia harus tidak kuat lagi, dia harus ngungkapin. Sampai kalau tidak percaya kalau Anda lagi jatuh cinta nggak kuat ya nggak ngomong itu meskipun Anda simpan nanti lah karena nopo enggak kok buyang-buyuan namanya orang ini diskusi tahawal ayroya adalah saya ngomong kepada Anda harus mengembalikan omongan kepada saya. Karena itu disebut dengan hiwar. Ya, karena kalau saya mengucapkan sesuatu, you harus reply. Karena itu disebut dengan masing tidak mendominasi kalimat yang dipakai tahawaroh. Al-Quran tidak ingin menunjukkan bahwa ini adalah perbincangan yang seimbang. Ini perbincangan satu ingin mendominasi, satu memang kepingin show off. Temannya sebenarnya tidak mau, bukan menginisiasi untuk pembicaraan. Misalnya kalau kita ngomong ya boleh panen yo, misalnya tidak mau. Temannya ini diem, nggak ngapa-ngapain. Dia ini mau show off. Karena itu Al-Quran bilang Allah tidak menjelaskan secara detail yo opo omongan ini, tapi yang jelas kata para ahli tafsir omongannya menyakitkan dan dia mau menunjukkan apa sesungguhnya. Allah mengungkapkan batinnya orang ini, bukan keinginan ya. Kalau Anda atau wa'azu namanya kalau orang hanya hati kan jawab oke. Kalau aja krono saya artinya dia tidak punya izzah. Oke. Tapi izzah itu al-aziz, maknanya someone who hold power, yang punya power, kiai powerful, sama dia respect. Tolong lihat di dunia dari mana? Saya powerful due to my wealth, karena harta saya. Itu menarik. Kalau you mau renungin ini, you bawa ke psikologi, ini bagi yang punya background psikologi. Realisme itu efek pertamanya adalah dia akan menyombongkan diri dia harta. Itu kerugian. Harta yang kita miliki atau bayangin, kamu merasa tinggi sebenarnya manusia Allah yang paling terbaik, ahsanut taqwim. Semuanya selain manusia rendah tahu sebenarnya.
Dan ada setelah Allah ini lebih tinggi, kemana you higher than us, ya toh? Yang lebih tinggi dari kita mestinya. Karena itu bergaulah dengan Al-Quran, karena dia bukan ucapannya manusia. Kalau Anda merasa respect karena punya Quran, karena merasa powerful karena punya Quran, sampean mesti tidak hubung dunia. Dan itu tidak bisa ditipu, tapi dunia tidak kagum, bukan terhadap orang punya harta. Lihat Pak, Anda ukur. Mau jujur Indonesia, you ngerespek orang karena apa? Kalau karena hartanya, jangan bilang Indonesia. Itu diungkapkan oleh Al-Quran, gak bisa batinnya wa'azu. Masya Allah. Dan wakil wong saiki ngono iku rek. Merasa powerful lek mobilnya gantinya. Merasa lebih tinggi iso ora gak. Ya. Benar. Yang manusia itu. Hanya baru, nggak tahu feelingnya, kemudian I feel more beautiful than yesterday. Kok bisa? Belum kaya, jadi nggak tahu kecil. Terus manusia fitnah ketika materi Rasulullah SAW berapa banyaknya air dan segala macam. Dan saya tidak level pekerjaan saat ini hina apa terhormat orang bekerja begitu? Wah, jopo boleh nggak ngono tuh? Itu ya. Saya tanya, ada mertua yang mau mengambil mantu orang yang kerjaannya kayak begitu? Masya Allah ya. Kalau zaman dahulu orang soleh, ya wah, disuruh tiap makin bukan najul. Sumpah banyak anakmu sukses yo, piro bayarannya sebulan? Apa ukuran sukses? Tarik. Masya Allah ya, rusaknya zaman. Nah kita ini jangan masuk kategori begitu. Apa obatnya? Al-Kahfi. Kenapa saya bilang begitu? Karena culture itu sangat kuat. Culture itu mendefine us. Kata orang sosiolog, kita ini prisoner of our culture. Kita ini tahanan dari kebudayaan kita. Tak bisa ada yang lepas dari kebudayaannya. Tak bisa. Kuat budaya itu. Hatta sealim apapun kita. Kalau tidak terus-menerus dinasehatin, diilingi lagi dengan Al-Kahfi. Karena itu bayangin disuruh baca tiap Jumat sama Nabi. Wah, apalagi nanti sudah kerja. Kok dosanya kok ganti mobil ya? Umap di sini. Itu beneran, apalagi Indonesia yang masyarakatnya komunal, kita tidak individualistik. Masya Allah, itu berat. Apa yang mendinginkan kita? Al-Quran. Tapi Allah menggambarkan. Oke, yang pertama lihat. Ini, saya sangat berharap untuk mahasiswa psikologi bahas iki dampak materialisme, ya, atau mana iso dikaji dari aspek tasawuf, kaji dari aspek psikologi, sangat mungkin. Ya. Oke. Yang pertama dia lihat ana aktsaru minka malan. Ya, dia bandingin orang dari apa? Harta. Enggak takut ada yang sini. Kenapa dia enggak tanya? Saya tanya, kenapa dia kok enggak ada wahnya melihat temannya hebat? Kenapa? Karena cintanya tidak pada itu. Karena dia is okay, alhamdulillah sampean is, tapi tidak jadi concern dia. Kalau dia jadi concern, maka ada tahawaroh. Kalau orang concern, artinya di hati ini si orang kepincut waduh rek, rek, bosak keranjang ini loh, kan ngono toh. Tahawaro istilahnya. Wa huwa yuhawiruhu. Dia enjoy bismillahirrahmanirrahim gali tanahnya. It's okay. Seakan-akan dia enggak peduli. Dia itu mencoba. Kenalan dhisik ana ngene. Padahal mau nunjukin ana aktsaru minka malan. Ini berapa sampean kalau 1 bulan ini biasanya panennya dapat berapa kilo? Ya alhamdulillah, namanya semua ada ujian Allah, kadang 5. Dan itu kalau dia bisa menunjukkan show off-nya. Dan itu penyakit. Sama orang kantoran, orang Indonesia itu. Kalau you bisa show off, menampilkan sesuatu yang lebih, ono kerasan dalam batin ini. Antar ibu-ibu lek nggawa tas singnya. Dan lihat tenteng ke kantor, you feel sekarang saya ngalahin dia. Tahu sendiri begitu itu. Kenapa? Dulu saya rutinan
Enggak boleh ya. Satu sekolahan ya. Rekaman negaranya. Satu sekolahan. Ketua lima. Saya minta Pak, itu ibu harus nganterin anaknya. Diomongin selalu urusan tas, kudung dan segala macam dan saling bandingin. Ini bilang saya budgetnya nambah. Jadi misal gara-gara gitu ya juga punya ya Allah ya. Kok itu Allah itu. Memang kita karena memang itu yang akan kita hadapi di masa depan. Saya tidak bisa bayangin 50 tahun lagi kayak apa nanti. Anak-anak Natul Mas. Nanti akan saya cerono. Apa nanti? Itu masih yakin itu. Mesti gitu. Masya Allah godaannya. Dan digoda ngono karena izzahnya ada pada harta. Tapi nek wong dirono Allah. Wong ngono. Iya. Awakmu sing bodoh, izzahku ndak ning donya le. Sorry ya. Ngono mestine. Ya, pengajian mau kami wa ila rabbika farghab. Ngono mestine. Itu yang benar itu direnungkan Al-Qur'an. Wa azuna farah. Sekarang Allah lanjutin ya. Jannah. Fashion di blogin. Perjalanan segala macamnya, otaknya dan segala macam kezaliman. Yang mereka perbuatan zalim itu mestinya mengenai kepada siapa? Orang lain diri. Bisa nanti seperti di ayat ini ya. Tapi sebenarnya rasio menggunakan zalimun dinafi kepada dia. Kenapa kira-kira? Karena dia hanya tidak Allah ini. Siapa yang punya tanah? Allah SWT satu. Dia mencangkul pakai apa? Pakai besi. Siapa yang menurunkan besi? Allah SWT. Siapa yang memastikan nanti dari benih itu hidup dan segala macamnya? Allah SWT. Bagaimana begitu kamu masuk ke dalam kebunmu, kamu melupakan jasa yang paling terbesar, yang sesungguhnya menjadi primary cause dari semua yang kamu hasilkan? Namanya zalim. Dan kemudian Anda memuji dirimu sendiri, sementara semuanya dari Allah SWT. Ya, karena pertanian gini ya, yang menarik coba bayangkan Allah ngasih contoh yang menurut saya amazing dari pertanian. Saya sering kali ngomongin ini. PNS, orang yang kerja kantoran itu ikatannya kepada Allah secara teoritis lebih rendah daripada orang yang bekerja di pertanian atau bekerja di perkebunan atau bekerja di laut. Kenapa? Karena semuanya kerja logika itu, kerja yang sifatnya logis itu menjauhkan kita dari Allah. Kecuali orang-orang soleh. Kenapa? Karena sampean tahu sendiri. Saya nanti ngajar jam 7 sampai jam 9. Apalagi sekarang, semuanya ada hitungannya uangnya di UIN Malang. Ya, kan sudah remun. Jadi you bisa tahu. Nah, saya ngajar jam 2 sampai 9, uangnya sekian kira-kira. Nah, habis jam 9 saya pergi lagi kantor bimbingan mahasiswa jumlahnya berapa? Uangnya. Jadi begitu nanti 1 bulan, apa Anda mengira uang begitu masuk tanggal 1 ting ke rekening, you menyangka rizki? Enggak. Merasa apa itu? That's my effort, man. Itu bersumber dari keringat saya. Kerja aku jam itu bangun, pulang jam 4. Yang enggak ada bilangan orang pertanian, berikan. Karena banyak yang enggak rasional. Sampai lihat dagang. Saya nyontohin jual nasi besar. Assalamualaikum, kamu kelari mas ya juga node ya, bismillahirrahmanirrahim, keluar dia nggak tahu siapa yang beli, nggak tahu, semuanya buram. Bismillahirrahmanirrahim. Awal kerja saya tesnya berhampir Allahnya itu iri Yoman dan sekarang ngasih pekerjaan soleh kayak terus orang 100 hatinya bertemu Gusti alhamdulillah skor dia, oh hebat ya, juara. Jadi kenapa? Tahu hitungannya saya sih. Semua kemudahan selalu, semua kemudahan. Karena itu kita dikasih pekerjaan yang lebih mudah. Misalnya orang kantor kayak saya misalnya, mesti lebih besar tanggung jawabnya. Ingat Allahnya lebih berat. Lolek kabeh terus kerjaan enak, ingat pangeran yo enak, yo ndak adil pangeran, ya kan? Mesti. Maka menungso itu hanya sering melihat dari bentuk luarnya. Sama orang yang bekerja
PNS alhamdulillah naik sampai jadi PNS ya. Karena yang ditonton apa luaran. Kepada anak tanya. Saya terus setiap itu alhamdulillah kan lebih mulia nih. Ngono itu. Sayangnya tidak ada sertifikatnya dari Allah. Ada sertifikatnya menarik, menarik. Fitnah mal, fitnah kedudukan, berat, terutama di zaman yang kayak kita. Saya pernah hidup di barat, alhamdulillah fitnah mal di barat jauh lebih beratan di sini daripada di barat. Di barat orang ngepel lantai saya kerja jadi buruh pabrik, ngepel tiap subuh ngepel. It's okay, nggak ada orang mencela saya. Ya tetap jadi di masjid ngaji, oke. Di barat nggak ada orang peduli begitu. Buakon, kegot, ya tandanya terus sampai barat ini kan hampir sama ya. Yang ngepel lantai mungkin katakanlah ya sama-sama nyuci piring di kampus kerja keras dosen ya $5 ada. Sekarang Allah melihat penyakit psikologisnya makin besar ya. Pertama dia yang paling disenangi kasratul mal, yang kedua kemudian izzahnya ada pada hartanya. Sekarang yang ketiga dia sudah mulai menzalimi dirinya. Dia tidak tahu realitas kepada siapa mestinya dia berbuat baik, udah enggak, semuanya dia hilang. Terus apa? Makin meningkat sekarang. Dia yakin semuanya akan aman kalau mendasarkan ilmunya dia. Dan dia sampai menyatakan ma'adunnu. Saya sama sekali tidak punya persangkaan. Antabida hadhihi abada. Saya yakin ini semuanya akan berlangsung semacam inilah. Kapan orang kayak begitu? Karena semuanya semuanya pasti. Kayak pegawai negeri itu yakin bulan ngarep rezekiku saya ini. Ngono ya. Bahaya benar. Makanya kurang syukure. Ya. Makanya lek ono pegawai negeri kon sing akeh selamatan ya akeh syukure. Susama adunnu antabida hadhihi abada ya. Apa menariknya? Lihat dia bilang bahwa gak akan binasa karena sudah saking yakinnya. Kepercayaannya ada pada ilmunya sekarang. Kepercayaannya ada pada sistem security kebunnya. Kepercayaannya dari Katolik jauh saya ideal orang soleh dalam Katolik, tapi nanti dirubah pelan-pelan sampai jadi Protestan, sampai kalau kamu makin kaya makin soleh. Lihat perubahannya, perubahan pendulumnya agama itu. Kenapa? Fitnatul mal. Karena kecintaan terhadap harta. Dan itu persis yang di sini. Persis yang di sini. Sampai dia tidak percaya. Satu, wa ma'adzunnu saqah. Yang nama-nama semuanya sudah tertatan sekarang itu. Nanti itu akan tidak percaya karena dengan kerokian itu lihat bayangannya, wishful thinkingnya. La ajidanna khairam minha munqalaba. Kata dia, kalimat lihat, dikasih lam taukid, dikasih nun taukid untuk menunjuki nama yang sangat kuat. Maka the spirit of Protestant ethic and the spirit of capitalism. Wis iki ayat iki terjemahan sosiologisnya. Ya, karena nanti ternyata agamanya dirubah. Menarik ya cara berpikirnya. Karena ada mujtahid baru di kalangan Protestan. Orang Katolik menyatakan kalau you mau masuk surga dekat-dekat dengan gereja. Dengan orang itu sing rajinnya masjid, bantu-bantu sedekahnya pondok pesantren, yang masjid, yang para hufaz. Mesti ini wajar. Ibu ditentang. Ini terlalu gereja sentris. Ditentang kata dia. Siapa yang tahu? Dan nanti dirubah cara berpikirnya oleh orang-orang sana, oleh Martin Luther, oleh John Calvin, ya. Karena tujuannya sekarang saya mikir akhirat. Kamu gapai kalau kamu sudah kaya. Kalau kamu kaya terus, akhiratnya mesti dapat. Kalau kita kan enggak. Kalau kita enggak kayak begitu polanya. Ya. Di dunia Islam, di dalam Islam, harta benda, ya iso nikmat, iso tes, iso ujian dari Allah SWT. Ya. Bahkan banyak orang yang gagal, ya. Banyak orang yang gagal, yang berbeda dengan
polanya itu. Ini menarik kalau Anda lihat perkembangan psikologisnya materialisme itu. Kenapa sih kok tidak mikir di atasnya tadi? Kenapa kok tidak mikir akhirat is coming? Akhirat sudah standing. Kenapa kok tidak mikir ke sana? Karena dia tidak punya waktu untuk mikirin hari akhir. Tanyain sama orang yang cinta sama dunia, pikirannya ada di mana? Sehari-harinya itu lah mikirin di apa multiplying money, ini mana, ngono terus. Enggak ada apa ya dunia ya kiamat ya. Enggak ada. Karena itu yang digambarkan oleh Al-Quran, wa ma adzunnu sa'ah qa'imah. Tanyalah sama orang yang bisnisnya ada dalam hidupnya, dia mikir tentang hari akhir. Juara, mereka kasihan sebenarnya. Manusia yang mestinya lebih terhormat dari harta, justru dia sebenarnya menjadi apa? Budaknya harta. Masya Allah lah dipikir ya. Orang yang soleh, orang yang kaya-kaya itu begitu. Sampai ngumpul ini useless kata dia. Bodoh, bodoh lihat. Time is money man. You buang percuma duduk-duduk ngomong-ngomong akhirat. Koyo ru akhirat aja. Ngomong itu beneran. Tanyain sama orang-orang yang cuma mikirnya otaknya adalah uang. Oh yang ngono mikirnya. Itu yang menarik digambarkan oleh Al-Quran. Karena itu dia tidak punya persangkaan. As-sa'ah qa'imah. Enggak. Kenapa orang barat? Sampean nanti akan lucu. Kalau sampean kenal orang barat, tanyain tentang akhirat. Dia lah lucu nanti jawabannya. Nah, ngapain kamu berpikir itu? Jangankan akhirat, Tuhan itu loh, gak pernah dipikirkan oleh orang bule. Kebanyakan. Kalau kamu tanyain, ya mungkin saya percaya ada pencipta, tapi udahlah nanti aja. Ngapain sih itu dipikirin? Oh no, kita yang beriman sejak bayi itu mumet mikir. Kok ada ya orang tidak berpikir tentang Tuhan? Kok ada ya orang tidak berpikir tentang hari kiamat? Tapi kalau tidak percaya, yang tidak mana dia ya? Kalau saya mati saya mau kemana ya? Menurut sampean kan itu pikiran sampean sehari-hari ya dah? Gak ingat. Kalau waktu ingat akhirat. Karena itu nafikatul. Obatnya apa? Hanya untuk diingat. Ashabul Kahfi untuk memproteksi iman. Apa obatnya? Suhbah as-salihah, ya, punya teman yang baik. Ya. Kalau untuk finatul mal apa obatnya? Nanti di ayat tidak tahu saya 40-an mungkin. Al-walu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat. Justru yang harus dicari apa? Baqiyatus shalihat, bukan al-mal wal banun. Kudu ngono kok. Kon ngelokno aku. Ndak kaya ndak apa-apa panjen kon sing digoleki al-mal wal banun. Aku al-baqiyatus shalihat. Ngono. Sekeren cita-cita meraih al-baqiyatus shalihat. Ya. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf tidak bisa banyak yang bisa kita diskusikan. Semoga ada manfaatnya. Dan Allah yakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.